Perang Jawa 1825 sampai 1830 adalah salah satu konflik paling signifikan dalam sejarah kolonial di Nusantara, yang memuncak dari ketegangan yang menumpuk antara Kesultanan Yogyakarta dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Konflik ini tidak hanya dipicu oleh ambisi politik dan ekonomi, tetapi juga oleh sentimen keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Perang ini menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi asing dan merupakan salah satu upaya terbesar untuk mengusir Belanda dari tanah Jawa. Perang ini dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang pangeran karismatik dari Kesultanan Yogyakarta yang merasa muak dengan kebijakan Belanda yang sewenang-wenang. Kebijakan seperti pajak tanah yang memberatkan, intervensi dalam urusan internal keraton, dan pembangunan jalan di atas makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo menjadi pemicu langsung kemarahan. Diponegoro melihat tindakan-tindakan ini sebagai penghinaan terhadap tradisi dan nilai-nilai Islam yang ia anggap sebagai dasar legitimasi kekuasaan Jawa. Perang ini melibatkan berbagai elemen masyarakat Jawa, dari kaum bangsawan, ulama, hingga rakyat jelata. Diponegoro berhasil menggalang dukungan luas dengan menggabungkan ideologi jihad atau perang suci melawan kafir Belanda dengan janji pemulihan kedaulatan Jawa. Meskipun pada akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan, Perang Jawa meninggalkan warisan penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang menjadi inspirasi bagi gerakan nasionalisme di kemudian hari. Latar belakang penyebab perang. Perang Jawa tidak terjadi begitu saja. Akar permasalahannya sangat dalam dan kompleks. Kekecewaan Pangeran Diponegoro. Diponegoro adalah putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta, tetapi ia menolak menjadi raja karena lebih tertarik pada kehidupan religius dan tidak menyukai intervensi Belanda di istana. Ia melihat bagaimana Belanda semakin dalam mencampuri urusan internal Kesultanan Yogyakarta, menentukan suksesi tahta dan merendahkan martabat budaya Jawa. Konflik sosial ekonomi. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan berbagai pajak yang memberatkan rakyat. Para bangsawan juga merasa dirugikan karena Belanda banyak mencabut hak-hak istimewa mereka, seperti hak menyewakan tanah. Kaum saudagar Tionghoa yang diberi hak memungut pajak dan cukai seringkali bertindak sewenang-wenang. Konflik agama. Diponegoro adalah seorang muslim yang taat. Ia dan para pengikutnya, yaitu kiai, santri, ulama, melihat gaya hidup orang Belanda dan elit Jawa yang dibelandakan sebagai ancaman terhadap kemurnian Islam. Perang ini memiliki nuansa perang sabil atau jihad melawan kaum kafir yang kuat, yang berhasil menarik dukungan massa dari kalangan religius. Pemicu langsung. Insiden Tegalrejo. Pemerintah Hindia Belanda membangun jalan di daerah Tegalrejo yang melintasi tanah milik Diponegoro dan makam leluhurnya tanpa izin. Penancapan patok-patok jalan ini dianggap sebagai penghinaan terakhir. Diponegoro memerintahkan pengikutnya untuk mencabut patok-patok tersebut. Belanda kemudian mengirim tentara untuk menangkap Diponegoro. Upaya penangkapan inilah yang menjadi pemicu pecahnya perang pada tanggal 20 Juli 1825. Tokoh-tokoh penting pihak pemberontak. Pangeran Diponegoro, pemimpin utama, panglima perang dan simbol perlawanan. Sentot Alibasya Prawiro Dirjo, jenderal muda yang sangat pintar dalam strategi perang gerilya. Kiai Maja, penasehat spiritual utama Diponegoro. Alibasyah Abdul Ngabiyah, panglima perang yang berpengalaman. Tokoh penting dari pihak Hindia Belanda. Jenderal Hendrik Marcus de Kock, komandan tentara Belanda yang merancang strategi akhir perang. Letnan Gubernur Jenderal Godard van der Capellen di awal perang, dan Leonard de Bus de Gisitnis di akhir perang. Strategi dan jalannya perang. Strategi Diponegoro memanfaatkan medan berat Jawa, yaitu gunung, hutan, gua, untuk melakukan perang gerilya. Pasukannya menghindari pertempuran terbuka dan lebih memilih serangan mendadak lalu menghilang. Ia juga membangun basis-basis pertahanan di selatan Jawa Tengah. Strategi Belanda awalnya kewalahan karena tidak terbiasa dengan medan dan taktik gerilya.
Mereka menggunakan pasukan dari orang-orang Indonesia sendiri, disebut Marsose dan Serdawa. Strategi benteng stelsel atau benteng berantai. Jenderal de Kock menerapkan strategi ini untuk mengalahkan gerilya Diponegoro. Belanda membangun benteng-benteng di berbagai tempat strategis, sekitar 250 benteng untuk mempersempit ruang gerak dan memutus suplai logistik pasukan Diponegoro. Antara benteng satu dan lainnya dihubungkan dengan jalan sehingga pasukan Belanda dapat bergerak cepat untuk memblokir pergerakan pasukan pemberontak. Strategi ini sangat efektif dan secara perlahan melemahkan kekuatan Diponegoro. Akhir perang dan penangkapan Diponegoro. Setelah 5 tahun berperang, kekuatan Diponegoro semakin terdesak. Banyak panglimanya yang menyerah atau tertangkap. Pada 28 Maret 1830, Diponegoro bersedia berunding di Magelang atas undangan Jenderal de Kock. Namun perundingan itu adalah sebuah jebakan. Belanda menangkap Diponegoro dengan alasan bahwa ia tidak mau menyerahkan diri dengan syarat-syarat tertentu. Penangkapan ini melanggar etika perundingan dan menunjukkan itikat tidak baik Belanda. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan, hingga wafatnya pada 8 Januari 1855. Dampak dan warisan Perang Jawa. Korban jiwa yang sangat besar, diperkirakan 200.000 orang Jawa tewas, sementara pihak Belanda kehilangan 8.000 serdadu Eropa dan 7.000 prajurit pribumi. Perang ini menyebabkan depopulasi yang parah di daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kebangkrutan keuangan Hindia Belanda. Biaya perang yang sangat besar membuat kas Hindia Belanda kosong dan hampir bangkrut. Pemicu sistem tanam paksa. Untuk menutupi kerugian dan melunasi utang perang, Belanda menerapkan sistem tanam paksa pada 1930 di bawah Gubernur Jenderal Johannes van de Bos. Sistem ini justru semakin menyengsarakan rakyat Jawa. Runtuhnya kekuatan aristokrat Jawa. Kekuasaan politik para bangsawan Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta, dipangkas habis-habisan oleh Belanda. Mereka menjadi boneka dan sepenuhnya dikendalikan. Warisan nasionalisme. Meski kalah, Perang Jawa menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Pangeran Diponegoro dikenang sebagai pahlawan nasional Indonesia yang gagah berani. Catatan dunia. Pada 2013, autobiografi Pangeran Diponegoro yang ditulis selama pengasingannya berjudul Babad Diponegoro diterima dalam daftar Memory of the World UNESCO, warisan dokumenter dunia. Perang Jawa adalah titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari perlawanan berbasis kerajaan tradisional dan menjadi pendahulu bagi pergerakan nasionalisme modern di abad ke-20. Meskipun Pangeran Diponegoro tidak berhasil mengusir Belanda, perlawanannya tidaklah sia-sia. Perang Jawa menjadi salah satu momentum paling penting dalam sejarah Indonesia yang menunjukkan kegigihan perlawanan pribumi terhadap kolonialisme. Perang ini juga membuka mata banyak pihak, baik di kalangan pribumi maupun Belanda, tentang besarnya biaya dan ketidakstabilan yang disebabkan oleh kebijakan kolonial yang opresif. Warisan Perang Jawa tetap hidup dalam kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pahlawan nasional dan simbol perlawanan. Kisah kepahlawanannya diabadikan dalam berbagai bentuk seni, literatur, dan sejarah yang menginspirasi generasi-generasi berikutnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Semangat jihad yang ia kobarkan pada saat itu bertransformasi menjadi semangat nasionalisme yang membakar tekad para pejuang kemerdekaan di kemudian hari. Secara keseluruhan, Perang Jawa adalah lebih dari sekedar konflik bersenjata. Ia adalah sebuah babak dramatis yang membentuk identitas perlawanan bangsa Indonesia. Kekalahan militer tidak menghapus makna historisnya. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa perjuangan untuk kedaulatan dan keadilan adalah jalan panjang yang penuh pengorbanan, dan bahwa semangat perlawanan dapat mengalir dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perang ini menjadi bukti nyata bahwa penjajahan tidak pernah diterima sepenuhnya oleh masyarakat pribumi.
dan bahwa perlawanan akan selalu ada selama penindasan berlangsung.